Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Margono dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Kembali berjumpa bersama saya Titis Muslimah yang akan menemani sedulur semua dalam podcast kesayangan kita, Podcast Mar, Podcast Kesehatan Margono. Nah, kita kali ini akan membahas tema yang sangat menarik. Bagaimana sih cara menjaga gizi seimbang saat menunaikan ibadah puasa? Untuk lebih jelasnya, kita akan tanyakan langsung pada narasumber kita kali ini, yaitu Dr. Jori, spesialis gizi klinik. Oke, selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Titis, apa kabar seluruh Margono? Apa kabar? Alhamdulillah baik dok. Selamat menunaikan ibadah puasa ya dok. Sama-sama, semoga lancar ya. Amin, amin, amin. Nah dok, kita kan kali ini akan membahas tentang bagaimana sih cara menjaga gizi seimbang saat berbulan puasa ya dok. Banyak masyarakat yang bercita-cita untuk menjalankan ibadah puasa itu dengan sehat dan nantinya akan mendapatkan tubuh yang langsing saat lebaran. Kan kebanyakan kayak gitu ya dok. Lebaran gak lebaran ya. Betul, kan kebanyakan banyak yang melebar bukan melangsing ya dok. Nah kita akan membahas lebih dalam nih dok. Sebenarnya gizi saat berpuasa itu sama gak sih dok sama dengan gizi yang kita mengkonsumsi sehari-hari gitu? Oke. Jadi pada dasarnya sih ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Jelas aja waktu makannya berbeda dong. Jadi kebutuhan badannya udah berbeda. Betul. Karena mungkin sekarang lagi ngetren ada namanya intermittent fasting ya. Itu kan sebenarnya basicnya emang udah dari puasa Ramadan. Cuman dimodifikasi sedemikian rupa akhirnya bentuknya kayak yang udah ada sekarang. Betul. Kalau kita ikutin sebenarnya energi yang dibutuhkan berkurang kok. Tapi badannya akan menyesuaikan. Fungsi badan bisa kayak biasanya dengan energi yang sedikit. Yang justru jadi tantangan adalah jumlah cairannya. Oh gitu. Jadi resiko dehidrasinya besar pada orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi memang kebutuhannya berubah, terutama pada pasien atau sedulur Margono yang memang sudah ada resiko kesehatan tertentu. Jadi mulai waspada tuh, persiapannya harus lebih matang. Jadi waktu lagi kontrol ke dokternya sekalian ditanyakan apakah layak untuk bisa menjalankan puasa full selama bulan Ramadan atau tidak gitu ya dok. Nah tadi kan dikatakan itu beradaptasi ya dok. Kan kebanyakan kita kalau menjalankan ibadah puasa nih kan lemes gitu ya dok. Terus aktivitasnya jadi berkurang. Itu bagaimana dok? Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu gitu? Sebetulnya juga beberapa instansi kan memang jam kerja di bulan puasa disesuaikan. Mau nggak mau di fase awal atau minggu pertama biasanya kita akan adaptasi dulu tuh. Jadi kalau sedulur Margono itu ada yang rasanya kok gampang capek, minimal mulutnya lebih mudah kering dan tenggorokannya kering ya. Itu adaptasi aja. Jadi penggunaan cairan di tubuh akan menyesuaikan dengan cara kita menjalankan puasa. Jadi minggu pertama itu biasanya memang agak lebih lemas karena penggunaan energinya harus disesuaikan dulu. Yang biasanya makan lebih banyak, 3 kali makan katakanlah. Jadi penggunaannya bertahap, sekarang jadi cuma 2 kali. Jadi badan akan menghemat pengambilan gula di tubuh. Terus yang kedua, penyediaan airnya. Jadi minumnya memang berkurang. Ya udah badan akan mencari sumber air alternatif biasanya dari otot atau dari pembuluh darah. Terus yang terakhir pola istirahatnya kadang berubah juga. Betul, dok. Iya, kadang ada yang puasa kan justru bulan Ramadan ngejar amalan-amalan. Jadi lebih banyak waktu malamnya untuk ibadah dan lain-lain. Nah, itu bisa disesuaikan sedulur Margono untuk mulai mungkin ada tambahan suplemen. Jenis olahraga hariannya dirubah. Atau pola istirahatnya yang diganti. Kalau memang banyak kegiatannya di malam berarti ya dimaksimalkan ada, kalau siang boleh loh tidur sebentar gitu kan, cari pahala dikit-dikit tapi tidurnya sebentar. Bukan dari pagi jam. Ya dok. Iya, jadi tidur setengah jam atau yang kita bilang power nap ya, tidur cuman kayak recharge sebentar itu boleh. Itu lumayan. Jadi memang ada beberapa adaptasi yang dilakukan, tapi biasanya minggu kedua ketiga badan akan mulai ngikutin maunya kita. Iya, lebih nyaman. Jadi kayak puasa itu jalan aja deh, ngalir aja. Tapi minggu keempat mulai kan apa yang kita jalankan selama puasa tuh udah mulai lebih tertata ya. Badan akan siap untuk dijalankan tubuhnya seperti itu terus. Jadi kalau sedulur Margono yang katanya ada yang mau menurunkan berat badan sambil puasa, itu momen yang tepat.
bonusnya pahala soalnya. Nah, oke. Nanti kita akan bahas nih dok, bagaimana tips and triknya dari Dokter Juri saat menjalankan ibadah puasa itu supaya lebih langsing gitu ya dok. Nanti kita akan bahas di akhir ya dok. Oke. Nah selanjutnya nih dok, kan kebanyakan nih masyarakat semuanya kalau menjalankan ibadah puasa nih ya dok, kadang kan karena kita polanya itu berubah, yang biasanya sarapan pagi itu jam 7, ini sarapan paginya saat sahur sebelum subuh gitu ya dok. Kan kebanyakan banyak yang nggak sahur nih atau memilih sahurnya tuh lebih sedikit gitu dok, dan nanti balas dendamnya nih pas buka puasa dok, dibanyakin gitu. Itu ada efek sampingnya nggak? Kalau masalahnya itu biasa di kemampuan badan mengolah zat gizi. Kalau tadi sahurnya mau sedikit atau dikurangin nggak ada masalah. Oh nggak apa-apa. Tapi memang sebaiknya tetap sahur. Karena nanti badan akan mencari energi alternatif untuk mengganti zat gizi yang dikurangi oleh kita sendiri. Walaupun kita minum air putih aja gitu dok, nggak apa-apa? Betul. Jadi kalau minum air putih aja mungkin kurang ya. Minimal bisa di zaman sekarang era modern kita punya banyak pengganti makan. Ada namanya oral nutrition supplement. Kalau orang awam mungkin taunya susu khusus. Ya boleh dijadikan alternatif. Tidak terlalu mengenyangkan, tapi gizinya padat dan dapat digunakan energinya bertahap untuk dilepaskan oleh tubuh. Kalau enggak, aplikasinya apa? Energi dari otot, gula di liver sebagian akan dipakai sebagai energi cadangan. Buat sedulur Margono yang lagi berusaha untuk naikin massa otot, mungkin untuk membakar lemak akan lebih sulit. Karena badannya kekurangan energi dasar, jadi yang jadi cadangan akan diambil. Jadi walaupun sedikit, walaupun minimal, usahakan untuk tetap sahur. Oh begitu, jadi nggak boleh kalau nggak sahur ya dok, harus kan tetap dapat sahur. Pahala juga, iya betul sekali. Nah saat mau menjelang buka puasa nih ya dok, kita kan biasanya tuh jalan-jalan sore atau mencari berburu takjil gitu ya dok. Nah biasanya kan masyarakat Indonesia ini, sedulur Margono juga kebanyakan mengidamkan untuk makan gorengan. Nah ini gimana dok? Baik nggak sih untuk tubuh kita? Jadi vitamin G ya, gorengan ya. Itu betul. Idaman semua orang, jadi kadang ditanyain dulu sebelum buka puasa, takjilnya udah dicari dulu nih ada apa aja. Yang paling utama itu dok, takjil. Nah di sini sebenarnya adalah kontrol nafsunya. Jadi kita akan muncul craving atau keinginan yang berlebihan untuk memenuhi sesuatu. Itu normal, karena kan saat gula darah turun, badan akan minta energi lebih. Selama proses puasa akan pakai energi alternatif, tapi kan kita manusia pasti ada nafsunya kan. Betul. Pasti pengen sesuatu. Nah di situ mulailah untuk menata. Kalau targetnya adalah mencapai kesehatan, apalagi sedulur Margono yang mulai ada resiko kesehatan, gorengan mungkin dibatasin dan sebisa mungkin diolah sendiri. Karena apa? Proses pemasakannya dong. Kalau memang ada resiko kesehatan tertentu, memasak sendiri jauh lebih baik walaupun sama-sama digoreng. Tapi kalau mau beli, tidak untuk harian dong. Berikan badan itu untuk memperbaiki sendiri. Jadi memang puasa itu sebenarnya kan detox, proses membersihkan badan dari sampah atau racun yang sehari-hari ini kita hasilkan, tapi nggak sempat dibuang secara penuh karena hariannya mungkin sibuk, jarang olahraga, makannya nggak teratur. Saat puasa ini justru momennya nih buat bersih-bersih. Kasih badan kesempatan untuk membuang sampah makanan yang nggak perlukan lagi lah. Jadi kalau gorengan, makanan yang goreng diproses dengan proses panjang lama suhu tinggi, itu sampahnya lebih banyak. Jadi nggak untuk harian. Monggo sih kalau mau, tapi takjil yang lebih aman adalah yang gula darahnya cepat naik, tapi tidak bertahan lama. Contohnya kayak kurma. Kurma itu aman ya dok? Iya, kurma kan aman. Kebanyakan juga banyak yang ini dok, kayak sekarang lagi zamannya tuh es teler kayak gitu dok. Baik nggak itu? Nah, jumlah. Jangan satu mangkok, satu baskom dihabisin sendiri ya. Jadi balik lagi kontrol nafsu. Makan gorengan boleh kok, kalau cuma satu nggak apa-apa, tapi nggak dalam 3 atau 4. Tapi kalau sedulur Margono ada yang gangguan, misalnya hipertensi dan lain-lain, sebaiknya dihindari dulu. Pilihan takjilnya lebih banyak kok. Bahkan pengen konsumsi kayak kolak juga nggak apa-apa, tapi kontrol jumlahnya dengan contoh 1 cangkir, isiannya 1-2 potong kecil nggak apa-apa. Jadi tetap bisa menikmati seperti keluarga yang lain, tapi dengan pembatasan. Betul, oke. Jadi tetap bahagia. Tetap aman ya dok? Iya. Oke. Nah tadi dikatakan nih gorengan itu harus dibatasin ya dok? Yeah. Sebenarnya berapa nih batasnya nih, atau maksimalnya berapa? Oke. Jadi kalau sedulur Margono yang makan gorengan sebagai takjil, alternatifnya adalah cukup 1 kali saat takjil aja. Jangan ditambahin waktu sebagai lauk tambahan, lauk utama ya. Oke. Jadi untuk jaga biar kadar lemak hariannya tetap aman. Karena proses
selama puasa, kalau kegiatan aktifnya berkurang, pemecahan lemaknya juga melambat. Jadi tetap ada pembatasan. Nggak sepuasnya loh. Satu plastik dihabisin sendiri. Itu ada sakit, nggak ada sakit apapun juga tetap nggak sehat. Tetap nggak boleh ya dok. Jadi sedulur semuanya boleh makan gorengan saat berbuka puasa, tetapi harus dibatasin ya dok. Yes. Nggak boleh semuanya harus dihabiskan ya. Ya gitu ya dok, betul? Kontrol nafsunya. Oke. Nah tadi kan dikatakan saat sahur ini kita membutuhkan cairan ya dok. Tentunya kayak minum kayak gitu, suplemen. Nah itu untuk sahur minimal itu minumnya berapa dok? Kadang kan kembung nih, udah nggak mau minum lagi kayak gitu. Makanya pentingnya di pembagian jumlah minum. Jadi sedulur Margono sebenarnya punya waktu minum yang sangat banyak di luar puasa. Nah, kalau mau dijabarkan gimana? Bangun sahur tuh bisa minum sebelum makan sahur. 2 gelas dok, atau berapa gelas nih takarannya? 1 gelas kita takaran sekitar 100-200 cc. Oke. Nah, perkiraannya berapa? Kalau sedulur Margono mau menghitung kebutuhan sendiri, tinggal berat badan sekarang dikali 30 cc. Berat badan kali 30 cc. Itu udah kebutuhan dasar. Di luar sedulur Margono ada yang suka olahraga, kegiatan yang mungkin banyak di luar ruangan, jadi lebih panas, itu bisa ditambah lagi. Jadi timingnya banyak, waktunya bisa bangun tidur sahur, sebelum sahur, setelah sahur, mendekati imsak, itu udah 4 kali minum. 4 kali minum, kali Misalkan 1 gelas cuma ya, 1 gelas 100-150 cc bisa dapat setengah liter. Oke, aman itu ya. Udah nyimpen. Tapi malamnya juga minum dong. Iya, sebelum tidur. Iya. Jadi setelah traweh, sebelum berangkat sholat isya, setelah buka puasa. Jadi banyak waktunya. Kalau perlu takjil awal itu air putih dulu. Oh gitu. Isi airnya dulu. Nah ini kan tadi dikatakan kalau misalkan kita minumnya itu kurang bakal lemes dan lain sebagainya. Dokter Jori ini udah ngasih tips tadi ya sedulur semuanya ya. Jadi kita bisa minum itu 1 gelas atau kita bisa dikalikan berat badan kali 30 cc dok, betul? Saat kita sebelum sahur, saat kita sahur, kemudian saat kita mau imsak, mendekati imsak ya dok, kemudian saat berbuka puasa, saat mau sholat isya, traweh, dan sebelum kita tidur. Jadi sedulur semua itu jangan risau, jangan gelisah gitu ya dok. Tenang aja, tetap semua kebutuhan cairannya itu tercukupi. Jangan lupa minum. Jangan lupa minum. Puasa itu bukan menghalang kita untuk minum ya dok, tapi bukan di siang hari juga. Iya, jangan ya, biar kuat minumnya siang hari. Gitu. Nggak kayak gitu ya sedulur semuanya ya. Oke, kita balik lagi ya dok. Untuk idealnya nih, idealnya kita saat berbuka puasa, mengkonsumsinya tuh awalnya apa nih dok? Kan kadang ada yang minum air es dulu nih, ada yang dikatakan minum air putih dulu, terus teh manis gitu. Yang benar gimana dok? Jadi prinsip dasarnya isi airnya dulu, isi cairan dulu. Makanya tadi saya sarankan salah satu waktu ngisi airnya itu kapan? Waktu tajil ya, tajil awal betul. Ada air 1 gelas aja cukup 100-150 cc bahkan 200 cc. Kemampuan lambung kita saat buka puasa itu masih seperti settingan saat lagi puasa. Jadi emang belum bisa melar atau mekar terlalu banyak. Betul. Jadi nggak siap. Makanya kalau sedulur Margono yang suka takjilan langsung makan banyak, habis itu begah, perutnya jadi nggak enak karena kemampuan lambungnya belum siap untuk mekar sebesar itu. Jadi bertahap. Setelah itu masukkan gula. Mau tadi misalkan mau jadi kayak es buah, monggo sih. Mau nggak apa-apa ya dok? Monggo nggak apa-apa. Pilihannya apa? Jumlahnya dong. Jangan langsung 1 mangkok besar. Dihabiskan semuanya. Ya, pahamilah bahwa badan kita tadi habis diberikan energi yang sedikit. Jadi lambungnya juga, karena lambung otot ya. Betul. Jadi dia akan ngikutin dengan takaran atau ukuran yang kita berikan sebelumnya. Jadi kalau dia sebelumnya kita nggak makan ya dia akan mengecil. Jadi jangan langsung diisi banyak, pakai perutnya nggak enak atau begah karena dipaksakan ototnya untuk melar. Makanya ngisinya bertahap. Kalau makan kurma ikut sunnah aja 3, yang kecil-kecil nggak apa-apa. Jadi gula darahnya akan naik dengan cepat untuk apa? Ngisi energi yang tadi selama puasa itu dipakai. Setelah itu boleh loh sholat maghrib dulu baru mulai makan. Jadi ada jeda setengah jam antara takjil dan makan biar gula darah stabil. Itu berlaku untuk semua orang sebetulnya, nggak cuma orang yang lagi mengalami diabetes dan lain-lain. Itu sangat baik sebetulnya. Oke, baiknya kita makan besar itu berarti setelah sholat maghrib aja ya dok. Iya. Tapi kadang kan ada yang kepikiran gini dok, sholatnya tuh nggak khusyuk kalau kita nggak makan besar gitu dok. Iya, padahal berarti mungkin
ada yang lupa dengan hakikat menahan nafsunya ya. Nggak langsung diumbar saat itu semua masuk sesuai maunya. Iya, betul. Badannya butuhnya nggak segitu loh. Ayo berikan badan juga dia kemampuan untuk beradaptasi. Mungkin di minggu pertama memang agak lemes dan lain-lain, tapi ingat bahwa kalau kebiasaannya bisa ditahan menahan nafsu makannya, itu akan mempermudah ketika mengatur berat badan. Ketika naik dikit mau diturunin dikit gampang, kalau lagi turun mau dinaikin dikit gampang, itu badan punya settingan yang bagus gitu. Betul, oke. Nah, kan banyak sedulur semuanya nih dok, yang kalau misalkan berbuka puasa nih ya dok, kadang kan ada yang minum dulu, kemudian sholat maghrib dulu, karena jeda dari sholat maghrib ke sholat tarawih itu kan singkat, jadinya memutuskan untuk berbukanya itu setelah sholat tarawih dok. Nah ini gimana nih efek sampingnya dok untuk tubuh kita dok, baik apa enggak? Nah ini masing-masing ada variasi ya, mungkin ada yang tidurnya setelah sholat tarawih makan 1-2 jam tidur. Tapi ada juga mungkin yang melakukan amalan dulu sampai tengah malam baru tidur. Idealnya memang kita memberikan jeda dari makan terakhir sebelum tidur antara 2-3 jam. 2-3 jam. Itu baik dalam puasa maupun tidak. Tujuannya untuk apa? Biar semua isi di pencernaan kita udah mulai siap diserap, baru kita tidur. Bukan siap dicerna. Jadi kalau sudah malu ingat, mencerna dan menyerap beda. Mencerna tuh masih proses kayak dihancurin dulu, dikasih enzim pencernaan lagi, vitamin dipisah-pisah dulu, lemak disiapin buat diserap, baru diserap lagi semua. Jadi itu badannya masih sibuk kasarannya. Kalau udah tinggal diserap, badannya udah mulai santai, makanya waktunya tidur. Nah, kalau yang makannya suka mepet sama jam tidur, katakanlah 1-2 jam, untuk menjaga kesehatan ada baiknya untuk porsinya dikurangi. Jadi, bedakan antara kenyang dan penuh. Kenyang itu setengah jam atau 1 jam setelah makan. Ketika setelah makanan tercampur dengan asam lambung, muncul gas dari pencampuran makanan dengan asam lambung. Tapi kalau penuh, itu karena sedulur Margono saking semangatnya makan, diisi dulu. Sampai penuh, akhirnya setelah berhenti makan keluarlah gasnya atau sendawa. Itu karena tidak ada ruang lagi di dalam, terperangkap gasnya, akhirnya keluar. Nah seperti itu sebenarnya nggak sehat karena udah nggak ada ruangan nih. Ya secara kesehatan secara umum pun kalau tadi melambat pencernaannya, itu molor juga nih proses penyerapannya. Jadi malam-malam ya, yang harusnya udah badannya istirahat, dia masih sibuk ngurusin zat gizi yang belum diserap. Ditundalah menjelang subuh karena badan kita butuh istirahat. Emang shift kerjanya kayak gitu. Jadi pas subuh bukannya waktunya badannya bersih-bersih, dia masih ngurusin gula-gula, lemak-lemak yang belum terserap. Itu mempermudah naiknya berat badan. Oh gitu. Lah tadi kan dikatakan penyerapannya itu kan jadi semakin lama ya dok. Kadang tuh ada yang bilang gini, puasa itu bikin metabolisme kita tuh jadi nggak teratur dok. Itu mitos atau fakta atau bagaimana nih dok penjelasannya? Nggak teratur kalau makannya juga nggak teratur. Jadi malam taraweh masih ngemil lagi, masih nongkrong, minum-minuman lagi yang manis-manis puas-puasin lagi. Gitu ya dok. Ada tambahan snack lagi memanjang. Itu kan nggak teratur. Bahkan nggak puasa pun hidup seperti itu juga sebenarnya nggak baik ya. Makanya tadi makannya ditatanya bertahap. Kalau memang punya menu andalan yang mau dikeluarin puasa, ya udah gantian dong keluarnya. Jangan dalam satu malam semua menu yang dimau dikeluarin semua satu meja. Semuanya dihabiskan. Iya, balik lagi tadi nafsunya mungkin menggebu saat puasa karena kadar gulanya lagi turun. Jadi idenya muncul semua tuh. Begitu udah makan juga paling 4-5 suap juga udah kenyang dulu. Baru setelah nanti sholat tarawih lain-lain kan itu aktivitas fisik ya, membakar kalori. Jadi baru mulai agak lapar lagi. Nah di situ baru deh mulai kalau mau ngisi makan lagi buah atau snack ringan yang rendah kalori nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya dok. Iya. Oke berarti itu buah tuh penting ya dok. Yes. Untuk kita ngemil kayak gitu ya dok, cemilan kayak gitu. Nah seberapa pentingnya kemudian apa aja nih yang biasanya dianjurkan dok? Jadi buahnya dulu ya yang dipilih ya. Kalau ngemilnya durian ya nggak juga sih ya, karena dia kalorinya sangat besar. Tapi pilihannya tadi untuk sekedar menjaga kesehatan dan pencernaan biar nyaman, kejarlah buah yang memiliki serat tinggi. Contoh kayak apel, kayak pir, kayak jambu, terus pepaya, bisa juga bengkoang. Pepaya boleh, relatif aman. Mungkin kayak melon, semangka bisa. Tapi jumlahnya seberapa banyak tergantung dengan resiko yang ada dalam tubuh. Selama gula darah aman, monggo 1 buah sehari nggak ada masalah. Bahkan kalau mengejar serat yang baik, buah kayak apel, pir dimakan bersama dengan kulitnya. Karena mereka di daging buah dan kulit buahnya itu memiliki serat yang berbeda. Sama sehatnya sih. Makanya tadi mau dikonsumsi bersama nggak apa-apa, yang penting cuci bersih. Oke, betul. Ya, jadi monggo sih kalau sedulur Margono yang suka
makan buah buat tambahan cari vitaminnya, cari tambahan seratnya, nggak ada masalah, monggo. Setelah tarawih nggak apa-apa ya dok, aman ya? Yang penting jangan bareng makan ya. Oke. Karena nanti zat gizi dari makanan kalau langsung ketemu buah dalam waktu dekat akan sebagian terhambat penyerapannya. Nah itu jedanya berapa nih dok? Kalau dari makan berat sampai ini? Oh, paling 1 jam. 1 atau 2 jam. Jadi biar nggak saling ketemu di usus. Jadi mereka salah satu udah mulai turun untuk proses penyerapan selanjutnya, yang satu baru masuk. Gitu. Oh. Nah tadi kan dikatakan kalau kita boleh cemilan buah juga gitu ya dok. Ada bedanya nggak nih dok? Kalau misalkan buah yang dipotong, terus di blender atau juicer kayak gitu dok, dibikin jus gitu. Ya, bedanya adalah di kemampuan penyerapan gulanya. Jadi kalau buah yang sudah diproses satu tahap, contohnya kayak di juicer, di jus, beda lagi ya. Sekarang ada juicer, ada kayak cuma di blender doang. Mana yang lebih baik? Memang beberapa proses yang lebih lambat kayak juicer itu masih mempertahankan beberapa jenis serat buah. Jadi buahnya masih dalam kondisi yang lebih relatif aman gulanya. Tapi kalau yang di blender halus, itu biasanya gulanya akan cepat terserap karena seratnya udah hancur duluan. Berarti lebih bagus yang di blender gitu dok? Iya, dan enggak juga, tergantung untuk pasiennya. Jadi kalau orang pada umumnya nggak ada batasan mana baik mana enggak ya. Oke. Jadi sedulur Margono juga kadang mungkin ingat ya, ada dulu makanan sehat dan makanan tidak sehat. Kalau saya lebih menekankan kepada siapa yang akan mengkonsumsi. Semua makanan sehat kalau orangnya yang mengkonsumsi tidak ada masalah apapun. Sama saya tadi balik lagi ke jus. Kalau jus nggak ada masalah apapun, monggo sih mau dikonsumsi bentuk apa aja. Cuman kadang kalau di jus buahnya lebih banyak. Oh iya, jadi betul. konsumsi gulanya lebih tinggi. Belum lagi kadang ditambah kental manis, ditambah gula lagi. Itu meningkatkan jumlah gula dalam satu kali konsumsinya. Tapi kalau sukanya jus biar nggak banyak gimana? Ya porsinya dikurangi atau jumlah konsumsinya diperpanjang. Jangan sekali nongkrong, 1 jus 1 gelas besar itu habis. Tapi bisa dalam waktu 2 jam, minum bertahap dikit-dikit. Nah kalau misalkan sedulur Margono nih ada yang mempunyai kayak riwayat penyakit nih dok, penyakit gastritis, mah kayak gitu, terus penyakit kronis, disarankan nggak untuk menjalankan ibadah puasa ini? Terus kemudian konsumsi apa aja sih kayak gitu dok, yang disarankan dari dokter Jori? Iya, nggak ada masalah ya. Secara teori justru malah pengaturan asam lambung dan enzim pencernaan yang akan lebih mudah dikontrol. Karena makannya kan teratur, kita makan serentak ya, sahur dan makannya. Cuman yang jadi masalah adalah tadi timingnya saat buka puasa ini konsumsi apa nih, seberapa banyak nih. Dan jangan lupa sedulur Margono yang punya keluhan di sekitar lambung dan usus 12 jari di duodenum, itu konsumsi obatnya ingat juga ya. Jangan merasa kalau puasa akan lebih aman. Jadi kalau memang tidak nyaman, sebelum tidur boleh tuh minum obat yang untuk ngontrol pengeluaran asam lambung. Setelah buka puasa boleh tuh batalin dulu, minum obat yang untuk menetralkan asam lambung dulu. Jadi nggak ada masalah. Tetap dibantu dengan obat, tapi jenis makanan yang kita kontrol. Yang pertama, makanan yang berminyak. Karena proses pencernaannya lebih lama. Lebih banyak enzim yang terlibat untuk memproses makanan ini. Untuk orang dengan gangguan lambung tertentu, itu pasti nggak nyaman. Karena gasnya banyak banget, makanannya lebih lama nongkrong di lambung. Yang kedua, makanan yang diproses dengan suhu tinggi. Baik digoreng, dibakar, itu sebaiknya nggak dulu. Karena lama prosesnya. Yang ketiga, makanan menghasilkan gas. Jadi kayak sayur-sayur sejenis sawi, mungkin kembang kol, itu dihindari dulu. Atau bahkan makanan dengan sayur yang tidak larut air yang besar. Contoh kayak bayam dan kangkung. Mungkin di stop dulu, bukan nggak makan sayur, tapi sayurnya dirubah. Yang diganti lebih aman. Iya, kalau zaman dulu ada orang itu bilang sayuran dingin di perut. Tapi sebenarnya sayuran yang tidak menghasilkan banyak gas. Contoh kayak wortel, terong, brokoli. Pada beberapa orang brokoli mungkin tidak terlalu sensitif, jadi lebih nyaman. Atau juga bisa seperti sawi putih atau sawi hijau. Itu beberapa orang lebih nyaman, tidak terlalu banyak gasnya. Tapi kembali alarmnya ada di perut ya. Betul. Jadi mungkin mulut pengen banyak, bisa menampung banyak masuk, tapi perut yang akan merasakan jumlah akhir ada di perut. Jadi kalau sedulur Margono ngerasain perutnya udah nggak nyaman, sebelum ada keluhan, sebelum nyeri, sebelum kram, stop dulu. Dan jangan pernah setelah makan tiduran. Itu yang habis sahur, tolong kalau memang rasanya agak-agak ngantuk. Kalau habis makan ngantuk itu normal, apalagi makannya banyak. Karena apa? Oksigen dari otak akan ditarik sebagian ke pencernaan untuk bantuin nih. Tapi kalau terus jadi ngantuk, pilihannya 2. Beraktivitas biar nggak tidur, atau kalau udah mau mulai agak rebahan,
posisinya agak setengah duduk, jangan rebahan. Jadi biar isi perut turunnya dibantu sama gravitasi. Oh gitu. Prinsip fisika standar aja seperti itu. Nah itu sangat membantu untuk dengan gangguan lambung. Apalagi yang tipe GERD ya, yang sering reflux. Nah iya itu kan kadang bikin mual, nyeri dan lain sebagainya gitu ya dok. Jadi nggak apa-apa, ada banyak aman siasatnya. Oke. Jadi sedulur semuanya aman ya kalau sedulur semua tuh punya penyakit MAH, gastritis gitu, atau penyakit masalah pencernaan yang lainnya. Oke, nah kan kadang kan ada anak-anak nih dok, yang pengen banget nih atau sama orang tuanya nih didukung buat puasa. Mulai gitu puasa. Dok. Ini gizinya tuh bagaimana nih dok? Yang aman, terus kemudian ada nggak sarannya dari dokter Jori? Iya, baik. Pada anak itu memang sayangnya ada beberapa golongan usia yang cenderung aman ya. Kalau anak mendekati usia remaja itu cenderung aman-aman aja kita perlakukan seperti orang dewasa. Misalnya anak SMP hingga ke usia SMA ya, di atas 12 tahun itu cenderung tubuhnya sudah matur atau sudah siap untuk kerja seperti orang dewasa. Tapi kalau anak masa pertumbuhan awal, mungkin di usia TK hingga SD, betul, itu sebaiknya memang kita berikan jangka waktu. Jadi bisa 3-4 jam dulu di awal hanya untuk latihan, apakah dia nyaman atau enggak, adakah keluhan di pencernaan atau enggak. Kalau ada keluhan di stop dulu. Biarkan misalkan kayak di pause dulu, dia makan dulu sebentar sampai nyaman baru lanjut lagi nggak apa-apa. Yang penting kan yang kita ajarkan adalah mentalnya dia untuk mengikuti kegiatannya. Tapi untuk kebutuhannya nggak ada masalah. Kalau selama anaknya nggak ada keluhan, sebaiknya memang bertahap. Jadi di minggu pertama dia bisa puasa 3 jam dulu. Minggu kedua dia naik 6 jam. Lama-lama bisa ngikutin orang dewasa. Selama tidak ada keluhan. Tapi kalau anaknya sudah tidak nyaman, sebaiknya dengarkan keluhan anaknya. Stop dulu aja ya dok. Oke. Jadi begitu ya sedulur semuanya, anak-anak itu boleh ikut berpuasa, tapi harus bertahap gitu ya dok. 3-4 jam dulu, besok naik lagi. Kalau misalkan nyaman dilanjutkan, kalau misalkan nggak nyaman nanti dengerin anaknya dulu ya dok, bagaimana keluhannya, seperti itu. Oke nih dok, tadi di awal kan dikatakan bahwa puasa itu banyak yang memerlukan tubuh langsing atau kebanyakan nih mintanya, iya betul, mintanya nih tubuh yang langsing. Tapi banyak juga yang jadi melebar dok. Nah ada tips and triknya nggak nih dari dokter Jori? Jadi mencegah saat lebaran tidak lebaran. Betul. Gitu. Semua pasti ada yang menganggap bahwa kalau puasa berat bakal turun nih. Itu bisa benar bisa enggak. Benernya adalah karena kebutuhan badan kita akan dikurangi. Badan kita akan adaptasi dengan kebutuhan yang sedikit. Nah, itu kuncinya. Badan kita akan bertahan, dia bisa bekerja dengan kebutuhan yang tidak banyak. Jadi kalau buka puasa, habis makan takjil nggak usah banyak-banyak. Karena nanti badan yang tadinya butuhnya sedikit dikasih banyak, dia akan bingung mengolah zat gizi yang terlalu banyak. Efeknya gimana? Badan kita tuh canggih, super canggih. Dia akan cari jalan untuk menyimpan sisa zat gizi yang nggak bisa diolah. Berupa apa? Jadi lemak lah, jadi sumber cadangan gula. Itulah yang bikin beratnya jadi terlalu stagnan banyak ya dok, atau susah turun saat puasa. Jadi balas dendam itu bukan melalui makanan, bukan saat puasa. Dendamnya nanti disimpan ntar aja deh. Terus yang kedua, pada saat minggu pertama emang nggak nyaman badan, masih adaptasi ya, ada sesuatu yang mengganggu, misalkan agak gampang lemes, pusing-pusing, migrain-migrain. Tapi minggu kedua, ketiga tuh badan kan udah siap, sudah lancar ya. Mungkin kalau yang sedulur Margono yang perempuan agak variasi agak luas, karena mungkin ada menstruasi di awal, di tengah. Tapi biasanya pada pola secara umumnya minggu kedua, ketiga itu udah siap badannya untuk diajak kerjasama. Dia sudah siap menerima bahwa dengan energi segini dia akan kerja seperti biasa. Nah itulah keunggulan kita. Kalau buat yang menurunin berat badan, turutin tuh badan maunya segitu. Jangan ngemil yang terlalu banyak. Jadi setelah taraweh terus sampai rumah buka tudung saji, buka semua. Jangan pernah nyetok makanan yang terlalu banyak saat di bulan Ramadan. Karena walaupun belinya bisa banyak, tapi bahayanya adalah nafsunya juga bisa muncul tiba-tiba. Makannya jadi banyak. Terus di minggu keempat, biasanya mentalnya dari yang lagi puasa berubah ke mental lebaran nih. Belum lebaran berasanya udah kayak lebaran nih, belanja ini itu. Mulai dijaga bahwa saat lebaran itu perlakukan badan mirip kayak puasa. Jadi kalau misalnya nanti taraweh, sholat Idul Fitri, sholat Id, selesai itu mau euforia nih sama keluarga, mau makan-makan, boleh. Tapi jumlahnya dong. Makan-makan dibatasin itu, ya. Iya, makan-makan itu nggak harus sepuasnya. Tapi misalnya
saya pengen makan opor kan, silakan, nggak ada masalah. Ini emang momen kita nih lagi senang-senang, tapi bukan berarti pagi sampai malam makannya gitu terus dong. Yang tadi balik lagi prinsipnya, selama puasa itu badan udah biasa hidup dengan dikasih sangu dikit aja dia bisa nih berangkat kerja dengan optimal. Tapi kalau dia dikasih kebanyakan dia bingung, dia akan nabung. Tapi nabung yang nggak bagus. Betul. Nabung ekstra, nabung kelebihan zat gizi di tubuh. Nah itu yang kadang puasanya turun 3 kilo, lebarannya naik 2 kilo. Nah itu mulai diwaspadai bahwa badan itu akan menampung sebanyak yang kita kasih kok. Tapi bukan berarti kita ngasih segitunya terus. Jadi memang selama di akhir puasa tolong mulai mawas diri untuk menjaga kebiasaannya. Misalkan ada hal-hal atau makanan yang ditunda masuk selama bulan Ramadan, masuknya nanti pun bertahap lagi. Gitu. Saya jadi pengen ngemil lagi nih, oke, tapi nggak setiap habis makan ngemil dong. Atau cemilannya dirubah dong, jumlahnya, jenisnya gitu. Hati-hati ya. Oke, jadi begitu ya sedulur semuanya penjelasannya dari Dr. Jori. Kalau misalkan mau tidur, intinya itu nggak boleh makan. Kalau misal sedulur semua ini pengen badan yang langsing, turunnya banyak, lebaran jadi bukan lebaran gitu ya dok. Yes. Oke, terima kasih Dokter Jori. Ini informasinya sangat informatif, inspiratif, dan sangat bermanfaat untuk sedulur semuanya ya dok. Nah, sedulur semuanya nih kalau misalkan mau konsultasi gizi bisa datang langsung ke klinik gizi ya dok yang ada di Margono. Nanti bisa bertemu dengan Dokter Jori salah satunya. Nah oke, sebelum kita menutup podcast kali ini, boleh nih dok closing statement buat sedulur Margono yang ada di rumah. Baik, sedulur Margono, dalam menjalankan ibadah puasa saat ini jangan lupa nomor 1, kebutuhan cairan tuh penting. Jadi minumnya dicicil bertahap ya. Yang kedua, pilih makanan yang tidak terlalu banyak mengandung lemak karena proses pencernaan kita akan agak lebih lambat. Jadi makanlah yang pilihannya lebih nyaman dan lebih sehat. Kemudian yang ketiga, usahakan istirahatnya. Jadi apabila sedulur Margono ada yang suka setelah sahur mau tidur lagi, mungkin jumlah makan dikurangi atau jenis makanannya dirubah yang lebih mudah diserap. Begitu, jangan lupa untuk nambah serat juga ya. Sayur selalu masuk dalam menu baik sahur maupun buka puasa. Semoga lancar dalam menjalankan ibadah puasa. Oke, terima kasih Dokter Jori sudah menyempatkan waktunya. Sebelum kita menutup podcast kali ini, saya punya pantun ya dok buat sedulur semuanya. Nanti dibantu cakep-cakep gitu. Siap. Ya dok. Oke, ubur-ubur ikan lele. Cakep. Terima kasih sudah menyaksikan Le. Saya Titis Muslimah dan Dokter Jori pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.